warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Abdul Ramadhani, NPM 231434191, kelas 4B dari Prodi PGSD. Adanya video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya, yaitu apresiasi sastra anak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen saya. Yang pertama adalah, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Jawabannya adalah, selama saya mengikuti mata kuliah apresiasi sastra anak SD, saya sudah mempelajari bahwasanya sastra anak adalah ilmu alat yang ditulis oleh anak-anak maupun orang dewasa yang berguna untuk membantu anak menyerap bahasa, nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan tahap perkembangannya sehingga kelak menjadi karakter dan perilaku hidup tinggal di tengah-tengah masyarakat. Soal nomor 2 adalah, bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya? Jawabannya adalah pemahaman karakteristik sastra anak. Alasannya karena memahami bagian ini penting, akan menentukan bagaimana guru memilih menyampaikan dan membimbing siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Tanpa pemahaman ini, karya yang dipilih bisa tidak relevan atau sulit dipahami anak. Baik, soal nomor 3 adalah, dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Jawabannya adalah pendekatan strukturalisme secara mendalam, karena sebagai calon guru SD, materi ini terlalu rumit, tidak terlalu relevan untuk praktik di kelas dasar. Lebih baik waktu pembelajaran digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang teknik mendongeng, memilih buku cerita yang sesuai atau cara membimbing anak menulis dan mengapresiasi cerita secara kreatif. Baik, soal nomor 4 yaitu, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Jawaban saya adalah strategi mengajar membaca dan menulis melalui cerita anak-anak. Alasan saya memilih materi itu karena kemampuan membaca dan menulis adalah fondasi utama dalam mempelajari bahasa di SD. Mengajarkannya lewat cerita anak membuat proses belajar lebih menarik. Melalui cerita, siswa bisa belajar kosakata, struktur kalimat, nilai moral, serta mengembangkan imajinasi dan daya pikir kritis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya yaitu, bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi, apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan. Baik, di sini saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Aku dari Chairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, persiapan yang harus saya lakukan yaitu, yang pertama-tama saya harus mencari puisinya terlebih dahulu, lalu mempersiapkan suara untuk membacanya. Langkah-langkahnya, yang pertama, mencari puisi yang relevan, melatih intonasi pada perhatian pelafalan, ucapan kata dengan jelas, memperhatikan intonasi dan tempo naik turun. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, di mana pertanyaannya itu, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi tersebut? Kekurangan saya dalam membacakan puisi tersebut ialah intonasi nada, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Pertanyaan nomor 7, dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Jawabannya nilainya 7 karena kurangnya intonasi dan nada ekspresi wajah saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Jawaban saya ada 8. Yang paling membekas yaitu, anak-anak yang didekatkan dengan kesastraan sejak dini akan membentuk pribadi yang mudah berempati, sebab di dalam sastra terkandung nilai yang berguna untuk dijadikan
laku hidup sehari-hari, sehingga kebaikan yang sudah diberikan Allah tanamkan di diri setiap manusia dapat tumbuh bersemi dengan indah terpancar dari akhlak yang baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, di mana pertanyaannya, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Jawaban saya, selama saya ikut mata kuliah apresiasi sastra anak SD, saya merasa terinspirasi banget. Ternyata sastra buat anak-anak itu bukan cuma lucu-lucuan aja, tapi juga bisa jadi cara buat ngajarin nilai kehidupan, bangun imajinasi, dan bikin anak-anak senang belajar. Baik, berakhirnya video saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.